Kalau jemaah itu banyak sekali ngeluh, ada aja terus kendala. Jadi kalau kita banyak ngeluh, oleh Allah pun diberikan ujian dari keluhan-keluhan yang dia selalu keluhkan. Baik, selesai wukuf di Arafah, itu sampai jam berapa? Waktu terakhir wukuf di Arafah itu biasanya sampai menjelang maghrib. Dan kalau saya Buida, ya, Ibu yang mau, kalau saya fadilah amal lebihnya itu karena waktunya panjang dari zuhur sampai asar, setelah wukuf kita muhasabah, saya suka baca waktunya 40 kali. Sebab bapak ibu sudah memutuskan rezeki ibu dipakai ibadah, artinya udahlah duitnya ikut ibadah. Bapak Ibu Dufur Rahman. Itu yang kelima adalah istiqomah. Kalau saya mau tambahkan, ini sebenarnya di luar konteks syarat yang sudah baku. Yang terakhir syaratnya itu adalah rezeki yang halal. Kenapa? Karena rezeki yang halal ini akan sangat mempengaruhi seluruh pekerjaan ibadah kita dan akan sangat mempengaruhi bekas dari seluruh aktivitas ibadah kita. Sebab ibaratkan kalau kita ibadah atau kalau kita melaksanakan kebaikan atau kita ibadah tadi kepada Allah, kalau saya punya prinsip itu, ya, dan ini prinsip umum juga, niat yang baik, cara yang baik, maka insya Allah hasilnya baik atau tujuannya baik. Jadi ketika ibadah, ketika juga mau umroh, niatnya yang baik, caranya yang baik, dan juga hasilnya atau tujuannya baik, insya Allah. Kalau sudah niatnya yang baik, caranya yang baik, Allah akan menyampaikan kita kepada apa yang menjadi maksud-maksud kita. Kalau kita melaksanakan umrah ataupun haji, kalau kata KDM hasil korupsi misalkan, maka itu ibaratkan kita membangun istana di tengah lautan. Kira-kira istana itu akan berdiri megah tidak? Kalau itu dibangunnya di tengah lautan, itu tidak akan. Jadi pekerjaan yang sia-sia atau bahasa lainnya adalah mubazir. Sebisa mungkin justru sebelum kita berangkat haji, bersihkan seluruh harta atau materi yang kita miliki. Apakah itu lewat zakat, infak, sedekah. Agar ketika kita melaksanakan ibadah haji, sebab jaminan Allah bagi orang yang sedang melaksanakan haji atau umroh itu diampuni dosa. Jangan sampai ketika Allah mengampuni dosa kita, tapi wadahnya masih kotor. Makanya karena ada jaminan dari Allah, orang yang berangkat haji dan umroh adalah dosanya diampuni oleh Allah, bersih lahir, bersih batin, bersih harta, asal jangan bersih kantong. Itu ya Bu. Bapak Ibu Dufur Rahman, jadi istita'ah itu adalah syarat selanjutnya adalah rezekinya yang halal. Kalau kita mau sedikit mengamati, ya, walaupun tidak semua, kalau rezekinya yang dipakainya itu adalah kurang halal, maka lihat saja banyak orang yang umrah itu hanya sebatas gaya hidup, tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian itu adalah syarat masuk kepada rukun. Harusnya ini semuanya, terutama ini yang calon jemaah haji Puroda yang sudah bolak-balik manasik, itu sudah hafal. Kalau diantaranya pelaksanaan haji itu syarat, rukun, terus wajib-wajib, terus batal haji. Saya selalu sampaikan dalam setiap ibadah itu rangkaiannya seperti itu. Hanya mungkin sekarang saya tambahkan ada hukumnya, ada waktunya, terus syaratnya sudah, baru masuk ke rukun. Rukun haji dan rukun umrah sama, hanya bedanya satu saja. Apa bedanya? Wukuf saja. Jadi sama, 6 dengan tertib. Rukun haji, ya, umrah mengikuti saja ya. Karena umrah itu sama saja rukunnya, cuman beda ukupnya aja. Rukun haji itu yang pertama adalah niat ihram dari mikot. Tapi sesungguhnya kalau kita sudah berada di sudah berada di tanah haram atau di Mekah, jadi Bapak Ibu nanti yang mau berangkat haji, niatnya sudah tidak dari mikot lagi, tapi dari kamar hotel.
Tapi umroh tidak ada niat dari hotel. Mau ibu sudah ada di Mekah 20 hari, 30 hari, sebulan, ketika bapak ibu mau umroh, harus keluar dulu ke apa namanya itu, Masjid Aisyah itu, ke Tanim yang terdekat, atau ke tempat-tempat yang memang itu adalah sudah ditentukan tempat mikot. Begitu kalau umroh. Kalau haji, seluruh jemaah haji yang sudah siap melaksanakan haji, maka mikotnya atau niat ihramnya dari hotel. Satu, niat ihram dengan memakai kain ihram. Niat haji dengan memakai kain ihram. Yang kedua, itu rukun ya. Yang kedua, rukun haji itu adalah apa? Wukuf. Wukuf kalau haji. Dan ini adalah puncak ibadah haji. Wukuf itu adalah wisuda haji. Bu Ida Pak Dedi punya bayar bisa jadi 1 miliar sekalipun berangkat haji, tapi tidak wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka batal hajinya dan harus diulang, tidak jadi haji. Siapapun orang yang sekarang berangkat haji, orang yang sudah daftar puluhan tahun atau yang sedang menunggu puluhan tahun, semuanya itu sesungguhnya menunggu 1 hari 1 saat saja yang disebut dengan wukuf di Arafah. Dan itu tanggal 9 Zulhijjah, dan 1 hari itulah sesungguhnya prosesi haji yang ditunggu oleh jutaan orang, yang bayarannya mulai dari yang reguler murah, bahkan dari mulai pisah ziarah sampai kemudian yang mahal sekalipun, bahkan ibaratnya yang undangan raja ataupun tamu istimewa, yang ditunggu cuman 1 hari itu saja. Dan bahkan untuk orang yang mau berapapun bayarnya, hanya itu. Sehingga orang yang sudah sakit, orang yang sudah koma pun harus ikut safari wukuf. Kalau tidak diikutkan safari wukuf itu adalah apa namanya itu, dilewatkan saja. Yang penting yang penting masuk ke Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, walaupun cuma sekedar lewat, karena orangnya sakit, itu pun di ambulan, sudah haji, tidak usah dibadalkan. Maka disebut al-hajju Arafah. Ini yang harusnya menjadi konsen Bapak, Ibu yang akan melaksanakan haji. Bapak Ibu calon jemaah haji Dufur Rahman, yang jadi konsen Bapak Ibu untuk melaksanakan haji itu adalah sesungguhnya 5 hari saja. Itu fokusnya Bapak Ibu itu 5 hari saja. 5 hari ini sudah masuk di rukun dan juga sudah masuk di wajib haji. Begitu. Nah, saya sampaikan dulu yang rukun tadi. Satu adalah niat, ya, niat haji di mikot, niat haji dengan memakai ihram. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf ifadah. Yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam tertib. Itu sama dengan yang umroh, cuma bedanya umroh itu tadi tidak ada wukuf di Arafah dan niatnya harus dari mikot. Kalau jemaah haji niatnya di hotel. Niatnya kalau untuk yang gampang, labbaik Allahumma umrotan, labbaik Allahumma hajjan. Nah, kalau sudah mengucap labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul haji wa ahramtu bihi fardhu lillahi ta'ala, ibu itulah masuk kepada kita itu maharamatul ihram. Segala sesuatu yang dilarang ketika kita sedang pakai ihram tidak boleh dilaksanakan. Sebab di dalamnya nanti ada perkara yang membatalkan haji, ada perkara yang dosa tapi tidak harus dam, ada perkara yang harus dam tapi tidak dosa. Yang disebut dengan maharamatul ihram. Nah, kemudian setelah tadi rangkaiannya, saya masuk di rangkaiannya ya, Bu Sri, punten. Satu, rangkaiannya itu Bapak Ibu ketika sama yang mau umrah juga. Ketika kita mau melaksanakan ihram itu mandi sunat ihram. Nawaitu gusla
li ihrami sunnata lillahi ta'ala. Ataulah sederhana saja, niat saya mandi sunat ihram karena Allah. Seperti rangkaiannya itu seperti mandi besar. Tata caranya, cuma niatnya aja, niat melaksanakan mandi sunat ihram. Yang umrah juga sama, yang haji apalagi. Begitu. Karena tadi sesungguhnya Allah itu hanya menerima yang baik-baik saja. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai yang suci dan menerima yang suci. Maka sucikan. Suci lahir kita adalah dengan mandi wudhu tayamum. Itu suci lahir. Kemudian suci batin kita dengan tidak berbuat syirik kepada Allah. Suci harta kita dengan zakat. Suci jiwa kita dengan puasa. Nah, ihram diawali dengan mandi sunat ihram. Setelah mandi sunat ihram, maka yang keduanya itu adalah memakai pakaian ihram yang lengkap. Ibu-ibu, perempuan sama yang umroh haji sama tidak boleh pakai masker, tidak boleh pakai cadar kayak begini, karena kena dam. Jadi harus begini aja seadanya. Terus kemudian juga tidak boleh tertutup tangannya. Telapak tangan tidak boleh tertutup. Jadi nanti sarung tangan jangan yang nutup telapak tangan. Ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki lebih simpel karena laki-laki itu cuma 2 lembar kain ihram, tidak pakai penutup kepala dan juga tidak pakai sepatu. Lebih simpel. Tapi ini untuk ibu-ibu. Maka ibu-ibu itu tidak boleh pakai masker atau cadar, tidak boleh tangannya tertutup, telapak tangan. Kalau ini mah boleh. Maka suka ada yang pakai apa handstock gitu kan, yang lain sebagainya. Tapi kalau saya lebih menyukai sarung tangan yang ada talinya itu, ya. Jadi ininya tetap ketutup. Nah, itu adalah sempurnanya kita memakai kain ihram. Sebaik-baiknya baju ihram itu adalah putih dan itu adalah identik dengan kain kafan, ya. Kemudian setelah itu boleh berdandan. Sebelum kita mengucap labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul haji wa ahramtu bihi, ibu-ibu boleh berdandan sedikit yang rapi, boleh pakai minyak wangi dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, itu yang sudah tidak boleh apa-apa. Selesai berdandan, selesai kita menyempurnakan menutupi orang, sholat sunat ihram. 2 rakaat. Itu rangkaiannya. Mandi, memakai pakaian ihram yang sempurna, laki-laki sebagaimana harusnya, perempuan sebagaimana harusnya, dan usahakan jangan sampai ada 1 lembar pun yang umroh sama haji sama, jangan ada sampai 1 lembar pun yang terlihat begitu ya. Dan juga kaos kakinya harus rapih, tertutup dan lain sebagainya. Jagalah itu. Setelah itu kita baru sholat sunat ihram. Selesai sholat sunat ihram, maka baru kita mengucap nawaitul haji wa ahramtu bihi fardholillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardholillahi wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Cuma bedanya sekali lagi. Kalau yang umroh, sholat sunatnya biasanya nanti di Masjid Mikot. Apakah di Bir Ali, apakah di Tanim, apakah di Zuluk, apakah di apa namanya itu Qarnul Manajil, apakah di Hudaybiyah, apakah satu lagi Ja'rona. Nah, itu mah di masjid. Tapi kalau jemaah haji di hotel. Tenang ya, nanti juga ada yang membimbing. Tapi jangan sampai kita jadi bingung. Jelas yang membimbing akan selalu ada, apalagi puroda. Tapi bukan berarti kita jadi ngegantungin ke pembimbing, segala sesuatunya tergantung di instruksi. Kita sudah tahu dan kita sudah siap. Begitu. Karena Bapak Ibu, melaksanakan haji, kalau tidak haji ataupun umroh, kalau tidak dengan ilmunya, maka hampa, kering. Akhirnya tidak akan membekas. Nah, kenapa Bapak dan Ibu haji, Bapak Ibu calon umroh juga harus membekali dengan ilmunya, agar kita ketika melaksanakannya itu tadi saya sampaikan, pertama nikmat ibadahnya, kedua insya Allah akan membekas. Haji itu adalah puncak ibadah. Sholat cuman ibadah fisik, zakat ibadah harta, kemudian juga puasa ibadah nahan nafsu saja. Tapi dalam haji seluruhnya ada.
Rumah ditinggalkan, pekerjaan ditinggal, segala sesuatu ditinggalkan. Tapi bagaimana kalau tidak mendapatkan apa-apa nilai lebihnya dari apa yang sudah kita korbankan lahir batin dan juga segala materi. Makanya kita jangan menyepelekan atau jangan mengabaikan untuk membekali diri dengan ilmunya. Maka kan kalau Pak Jubri suka ngomong di antara persiapan, apa nggak Bapak Linggi? Di antara persiapan ibadah haji itu adalah fisik, fase, pesak. Atau mau di apa? Mau di rolling boleh di sini aja, Pak. Pesak, fase, fisik. Jadi uangnya dulu. Setelah uangnya adalah apa? Itu kan ilmunya. Kalau fisik mah sebenarnya bisa dibeli dengan uang. Kalau sehat mah ya asal kitanya juga. Tapi kalau ilmu nggak bisa dibeli dengan uang. Baik, fisik pesak pasut. Jadi yang ketiga tadi apa? Rangkaian pelaksanaan ihram mau haji maupun umroh. Yang pertama tadi adalah mandi sunat ihram. Tapi sebelumnya ini tetap ya harus menjadi bagian dari kehati-hatian kita, persiapan kita. Gunting kuku. Kadang-kadang suka di perjalanan itu, maksudnya dalam pelaksanaan haji suka ada yang meletak gitu. Walaupun misalkan itu tidak sengaja. Rapi-rapi gunting kuku dulu gitu. Segala sesuatu yang akan menghambat atau yang akan menjadikan kendala kita ketika mau pelaksanaan haji maupun umroh. Nah, selesai itu tadi, selesai kita mandi ihram, memakai baju ihram lengkap, setelah itu kemudian kita niat melaksanakan haji. Ya. Selesai niat melaksanakan haji, dari semenjak niat melaksanakan haji, labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul haji wa ahramtu biha, mulut tidak berbicara kecuali talbiyah. Artinya, wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala. Jangan banyak kita ngobrol yang sekiranya mubazir. Jangan terlalu banyak kita itu komentar. Jangan terlalu banyak apalagi ngeluh. Walaupun kita yang haji puroda tidak menutup kemungkinan kendala-kendala kecil itu ada. Bukan seorang yang akan Allah tingkatkan derajat keimanan kalau sekiranya Allah tidak mengikuti kita dengan ujian kesabaran. Dan yang terlebih kepada orang-orang yang punya uangnya, yang paling utama adalah ujian rendah hati. Ingat, di sana adalah tanah suci. Kita hanya hamba Allah yang terbuat dari debu tanah. Dan sesungguhnya dari kita diciptakan dari tanah kemana-mana, kita menggendong kotoran dan akan berakhir jadi bangkai atau jadi tanah kembali. Tidak ada yang lebih dari kita. Derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwa saja. Orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling rendah hatinya terhadap kebenaran dan terhadap Allah. Maka semoga itu adalah menjadi pencapaian kita. Amin ya Rabbal. Jadi tidak menutup kemungkinan yang namanya ujian, terutama ujian sabar. Yang kedua juga senantiasa banyak istighfar. Jadi di sela-sela talbiyah kita lebih baik istighfar saja. Jangan terlalu banyak ngobrol. Ngeluh juga jangan. Jadi maksudnya gini, sepanjang saya suka membawa jemaah Bu, Bapak, kalau jemaah itu banyak sekali ngeluh, ada aja terus kendala. Jadi kalau kita banyak ngeluh, oleh Allah pun diberikan ujian dari keluhan-keluhan yang dia selalu keluhkan. Satu, yang kedua, ketika kita mengeluhkan, maka semakin berat aktivitas yang kita laksanakan. Maka satu saja, ya Allah minta pertolongan, minta kemudahan, minta kekuatan, dan minta nikmat di dalam pelaksanaannya. Sudah itu. Kalau sudah begitu, semuanya sudah kita serahkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Dufullah Rahman, calon jemaah haji dan jemaah umrah insya Allah sama-sama dirahmati Allah. Kemudian setelah kita selesai niat tadi, kita kemudian sholat, selesai sholat kemudian kita niat. Setelah itu banyak talbiyah, banyak bertakbir, banyak beristighfar. Kita siap untuk berangkat ke Arafah. Sebenarnya nanti kalau dengar-dengar ya, ada dua
dua cara. Ada yang berangkat dulu ke Mina, itu namanya tanajul. Ada yang langsung ke Arafah. Orang yang berangkat ke Mina dulu biasanya itu di tanggal 8, ya, tanggal 8 Zulhijjah. Orang yang langsung berangkat ke Arafah itu tidak tanajul. Jemaah reguler lebih banyak yang langsung berangkat ke Arafah. Nah, nanti ikuti saja. Tanajul itu adalah sunnah. Tapi kalau ke Arafah, rukun. Bukan wajib lagi, rukun. Ah, selesai itu kemudian kita akan dibawa ke Arafah, maka masuklah rukun haji yang kedua yang disebut dengan wukuf. Begitu. Nah, sampai di Arafah, sekali lagi saya titipkan, berendah hatilah kepada Allah, terima kondisi dan keadaan apapun yang sudah jadi bagian kita, memang itu adalah pemberian dari Allah. Pakai prinsip yang berbunyi tidak satu daun pun jatuh kecuali izin Allah. Tidak satu inci pun kita bergerak kecuali izin Allah. Jadi kalau kita menemukan kendala apapun pada saat pelaksanakannya, itulah sesungguhnya, apalagi kalau dikasih oleh Allah kemurahan, kemudahan apapun, semata-mata pemberian Allah. Sampai di Arafah, karena kan di Arafah itu tidak ada tenda yang paling istimewa seperti tenda raja. Seperti ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, Arafah mah tendanya kan tenda jadi-jadian. Apa namanya itu? Yang bongkar pasang. Beda dengan di Mina. Kalau di Mina sudah jadi, kalau di Arafah itu kan dibikin. Jadi otomatis jangan selalu standarnya adalah nyaman. Orang yang soleh, orang yang Allah kehendaki kebaikannya, dia akan selalu tenang di tempat yang gersang, akan selalu sejuk di tempat yang panas, akan selalu sabar dalam kondisi apapun, akan selalu syukur dalam kondisi apapun. Insya Allah dipakai prinsip itu, maka setelah itu la haula wala quwata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah sampai di situ juga. Ibu sesungguhnya sedang berkompetisi dengan 5 miliar manusia. Pada saat melaksanakan wukuf, hanya 3 juta, 4 juta orang saja yang diizinkan oleh Allah untuk pada hari itu sudah jadi haji, pada hari itu disempurnakan keislamannya. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Itu yang menjadi patokan kita. Di Arafah pekerjaannya apa? Di Arafah itu pekerjaannya zikir. Kalau ibu diangkat ke Arafah, diberangkatkan ke Arafah pagi-pagi, kita hanya biasa saja santai menunggu waktu zuhur. Dan puncak pelaksanaannya itu adalah setelah sholat zuhur jamaah qashar takbir, kita mendengar khutbah wukuf. Itu sebenarnya yang disebut dengan wukuf di Arafah. Targetnya apa sesungguhnya? Kalau mau bahasa sederhana, target wukuf di Arafah itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang tahu diri, sadar diri, dan ngerti jati diri. Bahasa yang lainnya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau sudah mengenal Tuhannya, pasti dia mengenali bahwa dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, hina di hadapan Allah. Kalau sudah begitu, nanti dimanapun berada, maka tidak keluar dari mulutnya kecuali Allahu Akbar. Tidak akan ada orang yang mendolimi sesama. Tidak akan ada orang yang merendahkan sesama. Bahkan segala sesuatunya akan selalu dibawa ke dalam hati. Karunia Allah yang mana lagi yang mau kita dustakan. Nah, jadi pekerjaannya nanti di Arafah itu, Bapak, Ibu, Duyufullah, Duyufur Rahman, zikir saja. Selesai sholat, makanya ini kenapa harus ada bekal ilmunya. Di dalam manasik itu kan ada fikihnya juga. Fikihnya itu diantaranya adalah fikih bab taharahnya, fikih bagaimana cara wudhu tayamumnya, fikih bagaimana juga sholat jamak kosornya. Nah,
di hari Arafah itu nanti sholatnya jamak qashar terus. Zuhur asar jamak qashar takdim, maghrib isya jamak qashar takdim atau takhir, tergantung kondisi. Jadi sholatnya dua-dua aja. Makanya sekarang dilancarkan dulu fikih jamak takdim, jamak takhir qasharnya. Enteng 2 rakaat. Selesai sholat wukuf, khutbah. Dengarkan khutbah. Selesai khutbah, khutbah itu paling lama juga 1 jam. Selesai khutbah, isinya adalah muhasabah. Nah, muhasabah itu sesungguhnya adalah napakuran diri sorangan. Berarti tidak. Menapakuri diri sendiri, muhasabah itu. Pada saat itu terbuka gambaran bagaimana perilaku kita mulai dari kita balik sampai kemudian saat ini. Bagaimana dosa-dosa kita kepada orang tua. Bagaimana kepada anak, bagaimana kepada suami, bagaimana kepada semuanya tergambar bagi orang yang mau muhasabah. Makanya tidak ada pada saat wukuf di Arafah itu tidak ada yang tidak nangis. Sepertinya Allah sudah mengkondisikan orang itu untuk sadar diri dan tahu diri. Tapi memang bagi orang-orang yang mau muhasabah. 1, yang kedua tadi, kalau rezekinya halal. Karena itu pun sesungguhnya mempengaruhi sekali. Nah, tergambar Bu, ya Allah, dosa kepada anak-anak dipertanyakan kepada kita, hak dan kewajiban kita kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada sesama. Apakah sudah tunai kewajiban kita? Apakah hak mereka sudah diterima kepada tetangga dan lain sebagainya? Yang paling sakit muhasabah itu adalah kita menghakimi diri sendiri oleh diri sendiri, yang mana yang paling tahu aib-aib kita, keburukan, kejelekan kita itu adalah diri kita. Orang lain tidak ada. Makanya kenapa di situ akan berurailah air mata, penyesalan dan lain sebagainya. Itu pembersih. Maka kata Allah, orang yang haji atau umrah itu diampuni dosanya karena yaumu waladat sumuhu, bahkan selesai hajinya dia ibaratkan seperti bayi yang baru lahir kembali. Begitu, masya Allah. Hati-hati, jangan nodai dengan wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala. Hanya karena rebutan tempat, hanya karena orang tidak sama dengan kita, hanya dengan komentar-komentar yang tidak seharusnya. Selalulah pelihara positive thinking, husnudzon, baik kepada sesama, apalagi kepada Allah. Apapun yang dijalani pada saat itu adalah karunia Allah yang terbaik untuk kita. Sudah selesai. Isi dengan banyak istighfar, isi dengan banyak talbiyah. Apalagi di hari wukuf itu banyak yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ini di buku-buku ini ada doa-doa Arafah. Kalau saya suka sedikit tambahkan. Kalau ibu bapak nanya, emang ibu kapan haji? Saya haji di tahun 2027 dan 2012. Jadi 2 kali alhamdulillah. Di 2012 saya tidak boleh daftar lagi sampai 2022. Di 2022 kalau saya daftar lagi maka saya berangkat 2050. Jadi saya belum daftar. Kecuali nanti kalau ada rezeki ikut sama Pak Haji Budi. Insya Allah. Atau ada furoda ya. Tidak ada dosa yang hukum selama di dunia tidak ada yang tidak mungkin. Baik. Selesai wukuf di Arafah, itu sampai jam berapa? Waktu terakhir wukuf di Arafah itu biasanya sampai menjelang maghrib. Dan kalau saya juga ya, ibu yang mau, kalau saya fadilah amal lebihnya itu karena waktunya panjang dari zuhur sampai asar, setelah wukuf kita muhasabah, saya suka baca waktunya 40 kali. Nah itu masih nggak mesti, cuman bagi yang mau saja. Itu mah fadilah lah, ibu mah udah banyak duitnya nggak usah juga nggak apa-apa. Itu mah bagi saya yang kurang duit nyari kemurahan Allah lewat fadilah. Baik, kemudian setelah itu pas maghrib sholat lagi kita jamak takdim, jamak takhir, isya sama maghrib itu. Ingat ya Bu, walaupun kita qashar takdim, untuk maghrib jangan 1 rakaat setengah. Salatnya untuk maghrib 3 rakaat. Ini saya sampaikan kepada ibu. Ini fikih. Kalau kita sholat jamak takdim atau jamak takhir atau qashar pun sebenarnya kalau waktunya sempit tidak mengapa tidak baca iftitah.
Kabiro walhamdulillah, nggak apa-apa kalau waktunya sempit. Ya bukan hanya ketika haji sih, ketika kita dalam perjalanan apapun, kalau kitanya kondisi waktunya sangat sempit, sudah saja setelah takbir Allahu Akbar langsung Fatihah. Tidak harus kabiro alhamdulillah. Tapi kalau kita punya waktu yang leluasa, ya haruslah sempurnakan sholat itu. Sebab itu ibaratkan ibu aksesori yang akan memperindah dan mempercantik apa namanya tampilan kita. Begitupun sunah-sunah hayat di dalam sholat. Baik. Kemudian setelah itu selesai sholat maghrib, ibu akan dibawa ke apa namanya? Ada yang tahu? Wajib haji nih sekarang. Tadi rukun haji. Sekarang masuk ke haji. Musdalifah. Disebut apa, Pak? Mabit. Mabit itu minat. Walaupun sekarang jadinya murur. Murur itu lewat. Kalau mau afdol ya memang mabit. Kalau apa namanya tergantunglah ya karena kondisi. Sekali lagi menjadi bagian dari prinsip. Apapun yang Allah berikan saat itu terima. Terima. Sesungguhnya tidak ada orang yang sempurna ibadah haji kecuali Rasulullah. Ya. Kenapa? Agar kita selalu cenderung kapannya bisa haji lagi. Nah, setelah ini nanti nunggu setahun 2 tahun puroda lagi. Alhamdulillah. Bu, senikmat-nikmat apapun ibadah, puncak nikmat ibadah itu ya memang di dua tanah suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kemudian juga tidak ada satu jaminan dan satu janji Allah berangkat kemanapun kecuali kenikmatan kita melaksanakan haji dan umroh. Yang ketiganya, duit sebanyak apapun ketika kita sudah bisa melaksanakan haji dan umroh itu sebenarnya tidak bernilai. Saya nanya Bu, Puroda itu sekitar 400-500. Mahal murah? Jangan bilang murah Bu. Ini saya nanya, mahal murah? Murah. Itu mobil Fortuner, mobil pacar Ibu berapa harganya? Dibawa enggak ke akhirat? Dibawa enggak ke kuburan? Murah, cuma satu harga Fortuner, satu harga Pajero, murah. Alphard aja sebenarnya juga masih murah. Jadi ketika apalagi sudah bisa melaksanakan itu, karena itu kesempatan yang diberikan oleh Allah satu kali, dan ketika kita mengingkarinya, kan kata Pak Haji Budi suka begini, ketika dipanggil ada orang yang segera lebay, kalau mau lebay, ada juga yang dipanggil yang jawabnya lambat, lebay, kalau mau lebay, itu datangnya bakal paling lagi tua, sudah lansia, ya, Mbah ya. Mbah itu berarti jawab dulu ketika dipanggil oleh Nabi Ibrahim untuk melaksanakan haji. Cuma lambat jawabnya. Jadi berangkatnya sudah sepuh. Usia berapa Mbah? Nah, sedang berarti. Berarti nggak terlalu cepat, nggak terlalu telat. Saya dulu 34. Nah, kemudian pas yang dipanggil lagi ada yang melengos. Itulah orang yang tidak akan pernah sampai bisa melaksanakan haji. Baik, setelah itu kita akan diajak mabit di Musdalifah. Ini saya ambil yang standar idealnya ya. Di situ kita itu dari semenjak berangkat dari Arafah sampai lewat tengah malam. Jadi persyaratan mabit di Musdalifah itu berada di Musdalifah sampai lewat tengah malam. Biasanya kalau reguler saya waktu itu jam 1, jam 2 sudah diangkut lagi ke Mina. Pekerjaannya apa di situ? Pekerjaannya di situ adalah zikir aja. Walaupun sebenarnya itu disunahkannya itu sunah hajinya mulung batu. Tapi kan sekarang sudah disiapkan batunya. Tapi kalau ibu mau afdol dan ada kesempatannya mulung batu lagi di situ nggak apa-apa. Cuma hati-hati jangan sampai keliru dengan tai unta. Dan batunya jangan yang segede gini. Cukup yang kata Pak Haji Budi segede kacang tanah ya. Jadi segede sup kacang tanah itu. Nah, biar ketika mental ke orang kalau menyuka. Nah, itu 70 batu ya. Itu nih idealnya, kalaupun tidak sudah disediakan.
Cuma kalaupun tidak berarti murur, lewat saja. Tapi kalau bisa nginep itu adalah sempurna. Ah, Masy'aril Haram itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dan itu adalah termasuk makom ijabah dan juga termasuk saat ijabah. Jadi ketika ditarik dari Arafah menuju Musdalifah, jangan lupa selain kita mengucap talbiyah, di dalam hati kita berdoa untuk segala urusan dunia akhirat kita. Gitu. Jadi itu dua-duanya ya, mulutnya talbiyah, hatinya doa, atau mulutnya doa juga nggak apa-apa. Cuman khususnya di Masy'aril Haram atau dari Arafah ke Musdalifah, itu sesungguhnya adalah saat ijabah dan makom ijabah. Ya. Nah, kemudian selesai itu wajib haji. Wajib haji selanjutnya apa? Wajib selanjutnya nginap di Mina. Mau berapa hari? Yang mana tadi? Ya pokoknya yang kalau lihat dari 2 hari kurang, nggak boleh. 3 hari ya. Jadi 10, 11, 12. 3 hari yang nginapnya mah 2 hari. Tapi kalau misalkan mau napar sani, nih, kalau napar awal itu berada di Mina sampai tanggal 12 Zulhijjah. Tapi kalau napar sani berada di Mina sampai tanggal 13 Zulhijjah atau selesai tanggal 10, 11, 12 napar awal. 10, 11, 12, 13 napar sani. Kalau mau ngikutin sunnah Nabi, napar sani. Tapi kalau untuk efektivitas, apalagi kalau reguler, biasanya banyak yang napar awal. Pilihan saja. Nah, di Mina nginap itu juga adalah wajib haji. Kemudian wajib haji selanjutnya selain nginap apa? Lontar jumroh. Jumroh yang pertama disebut jumroh akobah. Jadi hari yang ke-10 Bapak Ibu ya seperti tadi di Musdalifah ketika mabit, di sini itu orang-orang pada takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jemaah haji mah pada tiduran. Tidak ada tenda di situ. Syukur kalau ada karpet yang agak bagusan. Tapi lebih nikmat kalau menurut saya sih, mohon maaf, seperti gembel gitu ya. Itu pasti jarang didapatkan lah oleh ibu-ibu. Kita tiduran dengan yang kita bawa gitu di bawah langit yang berjuta bintang itu ya, hotel berjuta bintang, dan di bawahnya itu hanya sekedar padang pasir. Tapi itu nikmatnya luar biasa. Udah gitu selalu ada bulan sabit. Karena kan pada saat itu belum tanggal 14, baru tanggal 10. Dan pasti tidak hujan. Dan itu selalu berulang di malam Musdalifah atau di malam 10 Zulhijjah. Di sini orang-orang takbir. Di sana kita dalam kondisi zikir. Sampai kemudian kita di Mina, kita kemudian berangkat untuk jumroh, maka di sini itu orang but-but potong kambing. Di sana kita but-but lempar setan. Makanya kalau lempar setan itu, tapi selesai lempar setan, setannya digendong lagi oleh kita. Makanya kalau sudah nyampe lagi, ngomongin lagi orang, ya, pelit lagi, dan itu setannya digendong. Dilemparnya nggak beneran. Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau untuk jemaah haji biasa kan jauh ya, kalau ibu alhamdulillah. Tapi saya sekali lagi apresiasi dan respek kepada ibu yang mengambil puroda. Sebab bapak ibu sudah memutuskan rezeki ibu dipakai ibadah, artinya udahlah duitnya ikut ibadah. Begitu. Lamun bisa mah ulah capek ibadah teh, kan tidak ada ibadah yang tidak capek. Atau lamun ngurangi kecapean, ya belilah kecapean itu dengan duit. Berarti duit sih ibadah. Ngerti nggak sih? Pak Dede ngerti nggak? Duitnya ikut ibadah gitu. Jadi sebenarnya mah kalau saya juga punya prinsip begitu, harta tatalang raga. Ngerti nggak Pak? Harta itu harus tatalang raga. Semua orang Bu di sono ketika jumroh, walaupun sekiranya itu ada ojol, walaupun harganya 1 juta, pasti mau ditebak. Tapi kan nggak ada. Artinya pada saat itu sangat ingin. Tapi ternyata kan tidak mungkin. Nah makanya
bijaksana dan juga itu adalah salah satu karunia Allah kalau kita memakai lebih baik duitnya sini nilu ibadah, uangnya suruh ikut ibadah, insya Allah kan berat pinak itu. Nah, kemudian itu wajib haji ya, wajib haji lempar jumroh. Hari itu hanya satu saja jumroh akobah dan itu setelah 3 tiang ya. Ini tiang 1, tiang 2, tiang 3. Nah, ini yang dilemparkan yang ini saja. Ini 2 dilewati oleh kita. Dan selesai ini lempar yang ketiga ini apa? Selanjutnya berarti tahallul. Selesai lempar berdoa dulu. Lempar jumroh akobah berdoa. Itu adalah saat ijabah juga. Saat ijabah doa itu adalah ketika kita selesai jumroh kita berdoa. Selesai tahallul kita berdoa. Ingat berdoanya harus menghadap kiblat, jangan menghadap tiang. Ya, jangan menghadap tiang, menghadap Ka'bah. Setelah tahallul berarti kita sudah dalam kondisi bebas ihram. Cuman satu yang belum apa? Jima. Ini yang bebas ihram. Yang boleh semuanya sudah boleh ganti baju, boleh apa-apa, yang tidak boleh jima atau mahar atau namanya itu ini jima gitu. Pembuka jima gitu, artinya bercumbu. Itu tidak boleh. Tapi kalau yang lainnya sudah boleh. Baik, selesai itu pulang. Nah, hari keduanya lempar 3. 1, 2, 3. Jangan 7 sekaligus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 sampai 3 kali berarti 21. Berdoa dulu. Ya, usahakan berdoa dulu walaupun sebentar. Ya Allah berikan rahmat, selamat, kebarokahan, anak keturunan sampaikan ke tempat ini. Bisa. Nah, kemudian sama. Jadi setiap selesai lempar jumroh, kalau waktunya memungkinkan, kondisinya memungkinkan, berdoa dulu. Selesai 3 hari, ini berarti selesai wajib hajinya. Kemudian pulang ke Mekah, baru rukun haji yang ketiga ya. 1 niat, 2 wukuf, yang ketiga rukun haji. Tawaf apa? Nah, saya pengen ngetes nih, calon jemaah haji Furoda. Tawaf ada berapa macam? Yo, Pak Dedi. 3. Tawaf apa? 1, ifadah. Terus kudum, terus wada, terus sunnah 4. 1 lagi. Tawaf umroh. Kalau tawaf ifadah rukun haji. Tawaf umroh rukun umroh. Begitu. Tawaf ibadah, tawaf rukun haji, tawaf umroh, tawaf rukun umroh. Tawaf kudum bagi orang yang tidak melangsungkan ketika datang ke Mekah, tidak langsung umroh. Jadi tawaf kudum saja. Tidak harus dengan sa'i kalau tawaf kudum. Kalau yang dengan sa'i itu cuma 2, tawaf umroh dan tawaf ifadah. Itu sepaket dengan sa'i. Tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau tawaf kudum tidak. Tawaf sunnah apalagi. Tawaf wada pun tidak. Jadi patokannya kalau harus dengan sa'i itu adalah ketika umroh atau ketika haji saja. Paham ya? Itu baru rukun haji yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, rukun haji tidak. Saya dulu Bu, Ibu tiba-tiba tahallul habis apa? Hati-hati, jangan. Belum. Sa'i. Kan tadi tawaf ifadah sepaket dengan sa'i, selesaikan. Ah, bagaimana Bu dengan skuter? Sekarang sudah nggak ada skuter. Adanya itu mobil golf. Itu biasanya saya kalau bawa jemaah yang sepuh-sepuh, biasanya nggak skuter atau ya sekarang mobil golf. Tapi tidak ada, jujur Bu, karena itu suka bawa jemaah sepuh ya, jadi terpaksa. Tidak ada nikmatnya, cuman keliling gitu. Nah, jadi perasaan main-main gitu. Nah, usahakan. Nah, sa'i itu adalah wajib haji. Wajib haji, rukun haji. Baru selesai rukun haji, sa'i,
tahallul. Setelah tahallul, tertib. Jadilah Bapak Haji, Ibu Haji, alhamdulillah. Selesai prosesi wisudanya. Kalau puncak wisudanya itu wukuf, kalau prosesinya itu 6 rukun tadi dengan tertib. Nah, untuk sa'i, selesai Bapak Ibu itu tawaf, ya seperti biasa. Kayaknya kan semuanya juga kalau yang namanya umroh malah sudah hafal. Nah, selesai tawaf, kita kita masuk ke area sa'i. Jangan lupa di situ kita berdoa. Makanya Bu, kalau menurut saya Bapak Ibu yang mau berangkat ini biasanya ibu-ibu ya, lebih baik ditulis yang mau didoakan. Kalau kata Pak Haji Budi itu ring 1, ring 2. Kalau nggak ditulis itu kita itu apa ya namanya terdistract gitu karena banyaknya orang. Kalau gitu makan dibaca nggak apa-apa nama anu saudara kita. Jadi yang kalau saya suka ingatkan itu tulis doa yang mau kita doakan itu siapa. Itu di 2 tempat terutama yang paling sulitnya itu di 3 tempat di Arafah, kemudian di Sa'i, terakhir itu di Raudhah. Gitu di rumah juga udah bingung banyak orang kalau ada tulisan makan mending gitu. Nah itu salah satunya, itu mah tips saja, tidak masuk ke wajib, tidak masuk ke sunah-sunah aja. Nah, kemudian kita selesai sa'i tahallul, selesai tahallul adalah tartib, itu rukun haji selesai. Satu sekali lagi saya ingatkan, rukun haji itu niat memakai ihram dari mikot atau niat ihram saja sambil memakai ihram. Yang kedua adalah wukuf, yang ketiga adalah tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam adalah tartib. Wajib hajinya tadi apa? 1, mabit. Kedua, bukan Pak, bukan. Memakai ihram, niat memakai ihram dari tempat gitu. Niatnya mah rukun, tapi memakai ihramnya di tempat di mikotnya itu sebenarnya wajib haji. Cuma kan kalau haji mah tadi kita sudah mungkin. Jadi niat memakai ihram bukan niat memakai ihram ya. Niat dan memakai ihram dari mikot itu wajib haji. Yang keduanya mabit di Muzdalifah, yang ketiganya mabit di Mina, yang keempat lempar jumroh, yang kelima tadi sudah disebut tawaf wada. Tawaf wada itu adalah wajib haji. Jadi tadi sudah syarat, rukun, wajib haji. Nah, kalau yang membatalkan haji sebenarnya 1 tidak hadir di Arafah, yang kedua adalah ketika kita mohon maaf jima pada saat ihram. Itu langsung batal hajinya. Tapi kalau yang lain-lain tidak membatalkan haji. Tapi paling juga harus dam. Dari mulai membeli onta, membeli kambing, sampai memberi makan fakir miskin 3 orang. Tapi kalau seperti, mohon maaf, kita tuh lagi antri, ngomong-ngomong gitu ya, ngomong-ngomong apa berantem dikit-dikit gitu. Kan sebenarnya itu jidal, dan itu sebenarnya dosa. Hanya tidak harus dam. Tapi dosa, jadi harus diistighfari saja. Ah, yang harus dam apa? Gunting kuku. Harus dam itu mah ya. Damnya itu atau pakai apa gitu sesuatu yang tidak boleh dipakai pada saat sedang ihram. Nah, itu dam. Damnya itu adalah memberi makan 6 fakir miskin. Begitu. Sampai di situ dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, biar ada itunya, ada responnya. Silahkan Bu, Bapak. Iya. Celana yang tak berjahit. Ada sebagian orang yang membolehkan karena itu kan tidak berjahit ya. Kayak ini lagi, kayak apa sabuk. Iya. Iya. Tapi jahitannya nggak deket. Jadi langsung dipotong. Iya. Ya, selama kan judulnya juga selama tidak berjahit. Jadi berarti secara fikih boleh.
Hanya Pak, kalau menurut saya sih, kalau memang itu tidak terlalu penting, lebih baik 2 lembar kain ihram saja. Enggak, begini Bu Sri. Ada orang tua yang sudah sepuh itu punya penyakit anyang-anyang. Kalau orang tua itu, atau mohon maaf, ada yang punya penyakit yang apa berdarah terus itu, eh, apa sih? Beyan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau memang dalam kondisi darurat. Tapi kalau dalam kondisi normal lebih baik. Iya, iya. Ya kalau selama Bapak sehat dan ini malah nikmati aja Pak. Apa yang orang mah apa ya? Nabi mengatakan sunnahnya haji itu jalan kaki. Makanya banyak kan yang jalan kaki. Kita mah udah nggak mungkin bisa. Itu kalau mau yang persis Nabi. Ya minimal kalaupun nggak persis banget nggak apa-apalah, tapi jangan terlalu mengada-ada lagi gitu. Selama tidak ada unsur, tapi kalau ada unsur nggak apa-apa. Ya, ayo, udah lagi. Ini perempuan kalau haid gimana? Ibu masih haid nggak? Sudah, wah tuh udah bebas ya. Wih. Oh, habis suntik, iya. Gak apa-apa, boleh, boleh. Tuh, aman, aman lahir batin. Itu diantaranya ya berkaitan kalau dengan yang namanya apa? Saya ingin menyampaikan pekerjaannya. Kan kalau tadi itu rukun, syarat, rukun, sunnah yang batal. Sekarang itu pekerjaannya. Jadi ini kalau Puroda ke Mekah dulu apa ke Madinah? Belum ini kan. Belum. Ya, tapi akan berkaitan juga dengan fikih, antisipasi saja. Kalau misalkan langsung ke Mekah, kan Bapak Ibu sudah paham lah ya kalau untuk umrah itu pasti niat di Al-Ahlam. Nah, ketika kita masuk ke Mekahnya, maksudnya untuk jemaah haji itu pekerjaannya apa saja? Sebenarnya pekerjaan yang paling utama itu nunggu hajian yang 5 hari saja. Pekerjaan kita itu sebenarnya 5 hari saja. Selebihnya itu iktikaf, ziarah, kemudian juga melaksanakan amal-amal soleh lainnya, dan terpenting shopping. Betul nggak Bu? Nih, bapak-bapak jangan kaget kalau ibu-ibu setiap pulang dari sholat itu pasti karena nggak tahu itu di apa dibikin seperti gimana gitu ya. Ini masjid, ini di luar semua. Jadi otomatis 5 kali ke masjid, 10 kali ke mall. Mau ke masjid ke mall dulu, pulang masjid ke mall dulu. Salatnya mah 5 kali waktu, tapi ke mallnya 10 kali. Pekerjaannya itu satu adalah itikaf, yang kedua adalah ziarah. Ini di luar yang ar-musnah ya. Dan yang ketiganya itu adalah diantaranya yang kita apa? Kalau bisa di sekeliling itu kita kalau kata ulama banyaklah berjalan di sekitar Ka'bah agar kelak mereka bekasnya jadi saksi bahwa kita itu sudah melaksanakan ibadah haji dan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah kepada kita. Sering juga kan Pak Budi sering menerangkan kepada kita bahwa ibadah haji itu adalah ibadah seluruh hari. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk memperbanyak syukur kepada Allah? Karena tidak semua orang diberikan kesempatan itu. Dari mulai Nabi Adam apa kata Pak Budi? Saya ingatkan kembali. Nabi Adam apa amalan dalam hajinya? Nah, ini nggak ada hadiah apa itu? Apa coba amalan Nabi Adam? Amalan Nabi Adam itu saya yang tanya, saya yang jawab. Amalan Nabi Adam itu selain tawaf adalah mabit di Musdalifah dan juga wukuf di Arafah ya karena Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Karena kemalaman mabit di Musdalifah. Jadi antara rukun dan wajib dilaksanakan oleh Nabi Adam. Rukunnya wukuf dan wajibnya mabit di Musdalifah. Selanjutnya amalan Nabi Ibrahim.
Apa? Amalan Nabi Ibrahim ya selain setelah tawaf, sa'i dan jumroh. Sa'i itu amalan Nabi Ibrahim ya, yang waktu itu dilaksanakan. Tapi pada dasarnya apapun yang kita miliki semua ditinggalkan. Anak yang kita sayangi ditinggalkan, harta yang banyak kita tinggalkan, pekerjaan usaha semua kita tinggalkan. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya memenuhi panggilanmu. Yang afdol, yang nikmat. Gitu, itu aja. Karena buat apa capek-capek jauh-jauh mahal-mahal kalau ibadahnya tidak nikmat. Tidak sah ketika ibadah haji adalah segala sesuatu yang dilarang pada mahramatul ihram. Makanya pelajari manasiknya. Di sini ada di buku manasik ada apa saja.